DKN dimanapun berada, selamat datang kembali di Fry Talk atau Friday Talk. Kali ini saya Farda, Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kota Kebumen, hadir kembali di episode Friday Talk episode ke-9. Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Kevin. Halo, saya dulu Mas. Hai. Mungkin, di sini, sana sini. Mungkin Mas Kevin bisa perkenalan kepada teman-teman di luar sana. Eh, Selamat sore teman-teman Friday Talk. Perkenalkan saya Kevin Ardika Megantara. Eh, di sini saya sebagai staf verifikator klaim. Tugas saya yaitu melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di puskesmas, dokter praktek perorangan, dan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau di rumah sakit atau klinik utama. Gitu, Mbak. Oke. Jadi Mas Kevin adalah verifikator klaim. Iya. Oke, sebelumnya saya punya pantun nih buat Mas Kevin. Ish, Oke. apa itu? Burung merpati diberi makan. Cakep. Terbang melayang terasa ringan. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Kevin yang sudah memenuhi undangan. Terima kasih. Sama-sama, Fun fact Mbak. ya, fun fact. Mas Iya. Kevin ini adalah narasumber yang sangat sibuk, Aduh. teman-teman. Jadi kita menyocokkan jadwalnya itu sulit. Iya, Mbak. Ya. Mohon maaf ya, Mbak. Ya, sebenarnya saya tidak lari dari kenyataan. Cuman ya kemarin karena ada beberapa percepatan dari pusat, jadi ya harus menyesuaikan juga. Oke, kami selalu menanti kok. Iya. Nggak mungkin kita tinggal. Iya. Nggak mungkin kita skip gitu. Iya. Oke nih Mas, jadi sehubungan dengan tupoksi Mas Kevin di BPJS Kesehatan. Kita kali ini akan membahas mengenai transformasi mutu layanan. Nah, beberapa waktu yang lalu atau beberapa waktu terakhir ini kita sering nih mendengar jargon transformasi mutu layanan dari BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya transformasi mutu layanan itu apa sih, Mas? Transformasi mutu layanan itu adalah suatu proses ya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam merombak hal-hal yang perlu diperbaiki. Harapannya untuk meningkatkan kepuasan kepada peserta JKN. Jadi suatu hal-hal yang mungkin dianggap oleh peserta dianggap sulit, berbelit-belit itu coba diminimalkan atau coba diperbaiki oleh BPJS Kesehatan. Harapannya peserta itu menjadi puas menggunakan program BPJS ini, gitu, Mbak. Berarti meningkatkan kepuasan dengan cara memudahkan, Iya, gitu ya, memudahkan betul. akses Memudahkan bagi akses. peserta program JKN. Iya. Oke. Nah, berarti itu tujuan secara umumnya. Apakah ada tujuan khususnya gitu, Mas? Kalau tujuan khususnya sebenarnya sih lebih mendalam ya, Mbak. Jadi banyak yang kita tuju. Salah satunya itu tadi untuk meningkatkan kepuasan, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas juga. Jadi peserta JKN yang ingin memanfaatkan program ini lebih didekatkan, lebih dimudahkan, lebih disimplifikasi. Jadi harapannya peserta itu jadi terkesan pakai BPJS itu ternyata nggak berbelit-belit, ternyata tidak ribet gitu. Oke. Mengenai simplifikasi gitu ya. Jadi apa aja sih Mas kebijakan atau penerapan program-program JKN yang sudah disimplifikasikan atau yang lebih memudahkan masyarakat itu meliputi apa saja? Kemarin ya, kita belum lama ini kita sudah mencanangkan yang pertama di fasilitas kesehatan itu peserta sudah tidak perlu lagi bawa fotokopi. Jadi peserta JKN yang berkunjung berobat ataupun jadi berobat kan tidak hanya dalam kondisi sakit, Mbak. Jadi berobat dalam kondisi sehat pun itu namanya kunjungan sehat. Itu peserta yang datang ke fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan itu sudah no fotokopi. Paperless, betul. Jadi sebelumnya kalau mungkin Mbak Farda juga pernah dengar, harus bawa fotokopi rangkap 3, fotokopi KTP, KK ya. Itu sekarang sudah mulai sudah dihilangkan di tepatnya. Sudah zero
fotokopi. Jadi peserta yang datang berkunjung untuk berobat itu cukup membawa KTP saja, atau bisa menggunakan KIS digital di mobil JKN. Jadi sudah tidak perlu lagi bawa fotokopian. Termasuk juga kunjungan di kantor BPJS Kesehatan ya. Jadi tidak harus membawa fotokopi, cukup nanti membawa KTP, atau jika nanti dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti membutuhkan kakak itu menunjukkan fotonya saja dari HP bisa. Oke. Iya. Berarti itu data dari peserta JKN itu sudah terintegrasi juga Iya, Mas betul. dengan NIK-nya. Ya, Jadi tidak ada alasan lagi untuk peserta JKN tidak bisa berobat karena kartunya hilang. Ya. Karena semuanya udah bisa pakai NIK yang di NIK. KTP dan di kartu keluarga. ya. Tuh. Nah, oke Mas, berarti simplifikasi KTP itu merupakan salah satu kemudahan yang Iya. bisa didapatkan oleh peserta JKN. Betul, Mbak. Nah, terus ada apa lagi sih Mas simplifikasi yang diterapkan oleh BPJS sekarang? Iya. Yang kedua, ini juga masih hangat ya di perbincangan kita. Ini kami baru selesai sosialisasi awal bulan Oktober ini. Baru banget ya? Iya, sangat baru. Jadi mungkin malah peserta yang belum mengakses itu malah kemarin nanti malah kaget ketika datang di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau di rumah sakit itu malah disuruh foto Mbak. Jadi kok saya disuruh foto menghadap kamera lah. Itu Bapak Ibu jangan peserta tidak perlu khawatir, itu kami dari BPJS Kesehatan melaunching program aplikasi namanya Frista. Frista, Iya. apa itu Mas Frista? Frista itu kepanjangan dari Face Recognition BPJS Kesehatan. Oh, face recognition BPJS Iya. Kesehatan. Oke. Frista itu tujuannya adalah untuk suatu program aplikasi yang dari BPJS Kesehatan yang digunakan oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Untuk saat ini masih hanya terbatas di rumah sakit dulu ya Mbak. Itu akan merekam wajah kita yang nanti akan terhubung ke server di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nanti itu akan melakukan validasi apakah data tersebut apakah benar dengan pasien tersebut. Jadi akan sangat minimal nanti kesalahan pasien. Jadi kan ada kasus ada kondisi ya mungkin ketidakvalidan data peserta. Nah, itu kami dari BPJS Kesehatan mencoba untuk meminimalkan dengan adanya aplikasi tersebut. Frista gitu ya. Iya. Berarti nanti peserta yang akan mendapatkan pengobatan atau pelayanan kesehatan di rumah sakit direkam dulu nih, Iya. foto, terus habis itu datanya akan terintegrasi dengan data di Dinas Kependudukan dan Iya, Catatan Sipil. betul. Oh, ini tuh sistemnya kayak di ini ya, stasiun ya Mas? Iya, betul. Nah, yang sudah diterapkan itu ya? Iya, betul. Oke, jadi peserta menampakkan wajahnya saja nanti datanya sudah muncul semuanya Iya. di kedepannya. Iya. Kalau untuk saat ini peserta JKN yang berkunjung ke rumah sakit tetap yang pertama menunjukkan KIS digitalnya atau NIK KTP. Nanti akan diinput di aplikasi Vclaim di rumah sakit, kemudian nanti akan direkam wajahnya. Berdasarkan nomor tersebut, ketika perekaman wajah itu berhasil dan sesuai dengan data itu nanti akan bisa mendapatkan pelayanan. Untuk verifikasi ya? Iya, betul. Oke. Nah, di wilayah Kaca Kebumen ini rumah sakit mana saja yang sudah menerapkan? Untuk di kantor cabang Kebumen ada 31 rumah sakit dan klinik utama itu sudah mengimplementasikan semuanya. Jadi ya ini masih mungkin masih ada beberapa kendala ya, tapi insya Allah penggunaan Frista ini tidak memberatkan tapi malah mempermudah. Nyatanya juga rumah sakit pada pengen tahu itu seperti apa toh kemudahannya. Akhirnya ini semua sudah mengimplementasikan Mbak. Oke.
Nah, Mas Kevin barusan cerita bahwa rumah sakit ini penasaran gitu ya, bagaimana penerapannya. Nah, itu sebenarnya apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh rumah sakit maupun dari untuk apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh rumah sakit maupun BPJS Kesehatan dengan adanya penerapan Vista tersebut? Manfaat untuk rumah sakit tentunya yang pertama mempercepat ya Mbak, mempercepat proses validasi peserta yang akan berkunjung di rumah sakit tersebut. Karena dengan menggunakan Frista ini, waktu yang dibutuhkan untuk perekaman itu sangat singkat Mbak. Ketika peserta baru itu memang sekitar 3 sampai 4 detik. Cepat banget. Iya, cepat banget. Tapi jika sudah pernah menggunakan Frista, misalnya kunjungan kedua atau kontrol begitu ya Mbak, itu hanya 0,5 detik. Jadi karena data yang sebelumnya sudah tersimpan, begitu. Dibandingkan dengan menggunakan sebelumnya kita juga sudah menggunakan fingerprint Mbak, itu sudah kita gunakan, tetapi memang apa? Terkadang ada pasien yang misalnya dia sudah ini ya Mbak, sudah hilang ya, misal pasien kondisi stroke itu sudah tidak terdeteksi. Nah, kita makanya dengan validasi ini, dengan Frista ini memberikan opsi kedua yang sebenarnya nanti itu akan menjadi opsi pertama. Pertama pasien itu datang ya dilakukan perekaman Frista dulu. Kemudian jika terkendala itu baru menggunakan face recognition, fingerprint, ya gitu. Kalau untuk BPJS Kesehatan yang pasti ya meningkatkan akurasi data peserta yang berkunjung. Jadi harapannya one one satu kartu untuk satu peserta, jadi tidak digunakan oleh peserta yang lain. Oke nih Mas, lanjut nih. Tadi kan udah ada simplifikasi KTP, kemudian ada Frista, fingerprint. Ada apa lagi sih Mas di kebijakan BPJS Kesehatan ini? Baik Mbak, kita juga ada inovasi bernama iCare JKN. iCare JKN, Ya. apa itu? iCare JKN itu akronim juga Mbak. Jadi BPJS Kesehatan itu suka membuat akronim-akronim Mbak. Hobi banget Tadi ya. Frista, terus banyak lah. Salah satunya ini yang kita akan bahas, iCare JKN. iCare JKN itu kepanjangan dari Informasi Pencarian Riwayat Kesehatan Peserta JKN. Ya, itu sebuah aplikasi untuk menampilkan data kunjungan peserta JKN di seluruh Indonesia beserta diagnosis, kemudian terapi pengobatan yang sudah diberikan oleh peserta JKN yang berkunjung di fasilitas kerja yang bekerjasama dengan BPJS. Nah, itu yang bisa mengetahui hanya pihak rumah sakit atau peserta juga bisa mengetahui? Untuk iCare JKN ini dikhususkan untuk tenaga medis ya Mbak, khususnya untuk dokter yang bekerja di puskesmas atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi aplikasi ini hanya bisa diakses oleh tenaga medis. Ketika pasien berkunjung, dokter ingin melihat histori atau riwayat kesehatannya, bisa mengakses aplikasi iCare JKN ini. Ini ada di aplikasi Piker, ada fitur tambahan. Jadi peserta nggak usah khawatir. Kemarin habis berobat di luar Jawa, di Papua, selama peserta tersebut menggunakan JKN ya Mbak, itu nanti ketika peserta berobat di Jakarta itu akan bisa dilihat riwayatnya, pengobatannya, diagnosanya apa, pemberian obat di sana apa, itu di sini juga bisa terlihat gitu. Jadi harapannya bisa menjadi referensi oleh dokter untuk menentukan terapi selanjutnya gitu. Harapannya untuk meningkatkan derajat kesehatan Mbak untuk peserta JKN. Oke Mas, apa sih harapan Mas Kevin untuk penerapan transformasi pelayanan BPJS Kesehatan di masa yang akan datang? Baik, harapan kami ya, yang pasti peserta JKN
jangan berobat ketika menunggu sakit, Mbak. Jadi manfaat jaminan kesehatan nasional tidak hanya pengobatan, tapi ada promotif preventif, yaitu promosi kesehatan untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan agar tetap sehat, dan preventif yaitu pencegahannya, pencegahan agar pasien peserta JKN yang sehat tidak jatuh sakit. Jadi peserta JKN itu dapat berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan vaskes terdaftarnya, itu bisa melakukan kunjungan sehat. Harapannya peserta JKN yang berkunjung itu bisa menjaga kesehatannya dengan kolaborasi dengan dokter, akan diberikan motivasi sehingga terjaga kesehatannya dan tidak jatuh sakit. Oke. Gitu. Kunjungan sehat. Jadi Iya. jangan berobat hanya ketika sakit. Betul, Ya. Mbak. Ya, kita juga berharap untuk sobat JKN di luar sana jangan sampai menggunakan JKN untuk penyakit yang berat-berat gitu ya, Mas. Iya. Kita berharapnya mereka untuk selalu sehat. Iya, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mas Kevin. Terima Sama-sama, kasih banyak atas Mbak. penjelasannya yang sangat bermanfaat tentunya. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman di luar sana, untuk sobat JKN khususnya. Nah, sekian episode Friday Talk episode ke-9 kali ini. Sampai jumpa di episode Friday Talk selanjutnya. See you, bye. Terima kasih Mas Kevin. Sama-sama, Mbak.